Hai guys, welcome back to Critic Time again. Kali ini kita akan membahas kisah nyata horor, tidak rekaman panggilan darurat 911 dulu. Jadi pada kali ini kita akan membahas kisah horor nyata di mana ada sebuah penculikan anak kecil dan pelakunya ini sangat-sangat tidak terduga guys. So, jadi enjoy the video and jangan takut. Woi, kamu yakin mau lanjut video ini guys? Yakin? Ya udah deh, check it out. Pada musim dingin November 1989, Jacob Wetterling yang berusia 11 tahun diculik di jalan menuju rumahnya yang berlokasi di kota kecil Saint Joseph yang minim kriminalitas, dan si Joseph ini diculik dan dia nggak balik lagi selama 27 tahun nih guys. Kasus ini banyak menghantui para warga, terutama orang tua dari si Jacob ini, anak yang diculik, yaitu bernama Jerry Wetterling dan Patty Wetterling, orang tua dari si Jacob ini. Terus mencari putra mereka yang hilang tidak berjejak setelah diculik oleh orang yang tidak dikenal. Tragedi ini dimulai pada 22 Oktober 1989. Malam itu adalah malam musim salju, musim dingin di Saint Joseph, Amerika Serikat. Orang tua dari si Jacob ini pergi ke pesta makan malam di rumah teman mereka yang berjarak sekitar 20 menit dari rumah mereka lah guys. Tua Jacob ini berencana untuk pulang atau kembali tengah malam dan berpesan kepada kedua anaknya, "Kan berada di rumah ya nak, nggak usah kemana-mana sampai orang tua mereka ini pulang." Tapi nggak lama dari si orang tuanya si Jacob ini pergi, si Trevor, abangnya dari si Jacob ini menelpon orang tuanya dan bilang apakah Trevor, Jacob, dan sahabatnya boleh pergi ke Torserba sebentar aja untuk menyewa film. Tentu saja permintaan itu ditolak oleh ibunya karena alasannya jarak dari rumah ke Toserba itu cukup jauh ya dan jalannya itu banyak kayak ladang-ladang gitu guys, cukup menyeramkan lah. Gak bakal lama kok bu, kami janji akan pulang langsung setelah mendapatkan kasetnya. Kami akan bawa senter yang terang dan akan menggunakan sepeda biar cepat. Kami juga akan menelpon langsung jika terjadi apa-apa pada kami. Akhirnya ibunya ini mengizinkan guys, karena percaya bahwa Saint Joseph itu kan kota kecil, itu tuh relatif aman dan jarang sekali terjadi kasus kriminalitas. Sayangnya dugaan dari orang tuanya ini salah, dan 45 menit kemudian setelah orang tuanya ini memberikan izin kepada anaknya untuk pergi ke Toserba itu, ada telepon masuk lagi, tapi bukan dari anak-anaknya guys, melainkan kali ini dari tetangga mereka menyuruh Jerry dan Patty untuk segera pulang karena si Jacob ini diculik guys. Balik ke menit sebelumnya, sebelum ada tetangga ini menelpon, beberapa menit sebelumnya itu terjadi insiden di mana anak-anak ini pulang setelah mendapatkan kaset film dari Torserba itu, dan setelah melewati ladang, si Aaron Larson, sahabat dari Jacob dan abangnya ini, Trevor, mendengar suara dari tepi jalan. Lalu tiba-tiba muncul pistol yang membuat Aaron ini terkejut guys. Ada seorang pria keluar menggunakan topeng dan menodongkan pistol ke anak-anak dan menyuruh mereka untuk turun dari sepeda dan turun ke parit ladang. Tapi keadaan berubah geng saat pria ini bilang, "Aku akan menembak jika kalian tidak segera berbaring di rumput dan mematikan senter itu." Mereka panik dan segera berbaring. Penjahat ini meminta untuk memperlihatkan muka anak-anak tersebut dan bertanya kepada 3 anak tersebut berapa umur mereka masing-masing. Penjahat ini menyuruh Trevor untuk berlari sekencang-kencangnya ke arah utang, atau si penjahat ini akan menembak si Trevor. 10 detik kemudian si Aaron diminta untuk melakukan hal yang sama, berlari ke hutan dengan sekencang-kencangnya dan jangan melihat ke belakang. Tetapi beberapa saat kemudian si Aaron ini bersikeras untuk melihat ke belakang dan melihat bahwa Jacob telah hilang bersama penjahat itu. Jacob yang diculik diminta untuk naik ke dalam mobil dan membawanya pergi. Kemudian Jacob tidak pernah terlihat setelah itu. Polisi datang ke rumah dan mewawancarai si Aaron dan si Trevor ini mengenai ciri-ciri pelaku
untuk segera ditangkap. Trevor ini bilang penjahatnya itu seorang pria bertubuh pendek tetapi tidak dapat menceritakan wajahnya karena pria ini memakai topeng berbahan nilon. Hilangnya Jacob ini, geng, perhatian publik Amerika Serikat itu menjadi sangat prihatin terhadap kehilangan Jacob ini dan merupakan salah satu kasus terbesar orang hilang yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun tersebut. Beribu cara dilakukan hari demi hari, tahun demi tahun berganti, Jacob ini tak kunjung ketemu, guys. Kasus mengalami buntu, tidak ada bukti lain yang ditemukan. Namun suatu ketika ada seorang laki-laki yang bernama Jared Scarell menjadi korban penculikan dan pelecehan memberikan kesaksian pada polisi. Jared ini yang berusia 12 tahun saat itu tinggal di Minnesota, Amerika Serikat, yang hanya berjarak 10 mil dari rumahnya si Jacob ini. Pada 13 Januari 1989, sekitar 9 bulan sebelum hilangnya si Jacob ini, guys, di musim dingin juga, guys, Jared baru aja selesai bermain ice skating bersama teman-temannya dan pergi ke Bangla, guys. Ketika akan pulang, si Jared ini meminta salah satu temannya yang bernama Corey untuk menemaninya, tapi Corey ini menolak, guys. Si Jared pulang sendirian akhirnya. Si Jared ini tidak kunjung pulang, padahal jarak dari kafe ke rumahnya itu 1 jam. Orang tuanya itu panik dan cari-cari. 2 jam kemudian, si Jared ini akhirnya pulang, baru saja sampai di rumah, tapi dia berlari-lari tertakutan dan wajahnya itu tampak cemas. Ketika orang tua menanyakan kepada Jared apa yang terjadi, Jared berkata bahwa dia diserang dan dilecehkan, pelakunya itu masih ada di luar. Orang tuanya langsung telepon lah polisi, ya kan, takut kalau pelakunya itu masih berkeliaran. Polisi datang dan langsung menginterogasi si Jared ini, dan Jared ini menceritakan kembali kronologinya dari awal hingga akhir. Jared ini berpisah dengan kawan-kawannya sekitar jam 9 atau 10 malam gitu, guys, dari kafe kan. Dia tuh berjalan kaki sendirian dan tiba-tiba ada sebuah mobil yang mendekatinya dengan alasan menanyakan jalan kepadanya. Jared ini karena memang baik ya, dia langsung memberitahunya arah bulan itu. Tapi tiba-tiba seorang pria yang ada di mobilnya ini keluar dan menarik si Jared ini untuk masuk sambil mengancamnya dengan pistol. Gak mau, ia pun langsung masuk ke dalam mobil karena takut ya, guys. Ia pun sepanjang perjalanan menghafal setiap detik dan setiap detail mobil tersebut dan jalan-jalan yang dia lewati. Perjalanan itu membutuhkan waktu 15 menit sampai saatnya si penculik itu berbelok melewati jalanan berkerikil dan memberhentikan mobil. Sampai mobilnya berhenti, si Jared ini mendapatkan kekerasan secara fisik dan mendapatkan pelecehan seksual dari si penculik yang membuatnya benar-benar ketakutan. Sampai saatnya selesai, si Jared ini langsung naik mobil disuruh oleh penjahat tersebut dan melentarnya kembali ke tempat semula. Penculik ini mengancam ke si Jared kalau dia memberitahu ke siapa si Jared ini akan dibunuh dia. Jared kemudian disuruh berlari, dia tidak boleh menengok ke belakang atau kalau dia menengok belakang dia akan ditembak. Si Jared ini meminta polisi untuk datang ke lokasi yang dia dilecehkan gitu, guys. Kemudian 3 hari kemudian polisi ini mengidentifikasi kemungkinan tersangka adalah Daniel James Henrich, yaitu mantan anggota Garda Nasional. Daniel ini pernah terjerat hukum lainnya seperti perampokan. Dia juga memiliki beberapa pelanggaran hukum karena mengemudi dalam keadaan mabuk ataupun menggunakan narkoba. Saat mengidentifikasi, Jared memilih 2 orang yang menurut dia ini mirip dengan pelakunya. Salah satunya itu adalah si Daniel ini, guys. Namun karena si Jared ini tidak mempersempit pilihannya lagi, hanya ada pada satu pelaku saja, polisi tidak bisa menuntut siapapun. Kemudian pada saat si Jared ini menyadari bahwa kasusnya ini sangat mirip dengan si Jacob, ia mulai bertanya-tanya apakah pelakunya sama nih, guys. Di tanggal 13 Desember 1989, hampir 2 bulan setelah hilangnya si Jacob ini, atas keputusan sendiri, si Jared ini bekerja sama dengan agen FBI untuk membuat sketsa pria yang hilang. Sketsa ini sangat mirip dengan Daniel tadi, jadi 3 hari kemudian FBI ini membawa Daniel untuk
interogasi. Polisi menanyakan kepada si Daniel ini di mana si Daniel ini saat penculikan si Jacob ataupun si Jared. Tapi si Daniel ini tidak punya jawaban yang cukup kuat untuk mendukung kalau dia ini bukan pelakunya. Jadi FBI ini mendapatkan izin untuk membedah rumah dari si Daniel ini. FBI menggeledah rumahnya, menemukan jejak sepatu dan jejak ban mobil yang ada di lokasi penculikan Jacob ini tuh ternyata sama dengan miliknya si Daniel, yang membuat polisi ini mendapatkan surat perintah untuk penggeledahan. Di tanggal 9 Februari 1990, hampir setahun dari penyerangan si Jared ini, dan si polisi ini atau FBI mencocokkan serat dari mantel dinginnya dengan sampel serat dari mobil yang dikendarai si Daniel ini, guys. Setelah menemukan cocokan, Daniel akhirnya ditangkap dengan tuduhan penculikan dan pelecehan seksual terhadap si Jared. Setelah diinterogasi, si Daniel ini terus saja membantah kalau dia itu bukan pelakunya, guys. Polisi terus mengintimidasi, tetapi Daniel ini tidak goyah dan bilang kalau dia memang bukan pelakunya. Kantor wilayah tidak punya cukup bukti untuk menangkap si Daniel ini, dan Daniel harus dilepaskan. Puluhan tahun berlalu, di tahun 2013 ada seorang vlogger bernama Joy Becker ingin menuliskan artikel berita tentang si Jacob ini, guys, dan terus menggali lah sampai ketemu namanya si Jared dan langsung menjumpai si Jared ini. Mereka kemudian menemukan artikel tentang penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di Pennsylvania, Amerika Serikat, tepat di lingkungan baru Jared tinggal. Kasus itu terjadi pada tahun 1986, 3 tahun sebelum terjadinya kasus si Jared ini dan si Jacob. Kasus ini tidak hanya terjadi sekali di Pennsylvania, tetapi terjadi banyak sekali laporan yang masuk. Pria ini biasanya akan menyerang anak-anak yang bersepeda atau berjalan kaki sendirian, menanyai umurnya, lalu melecehkannya, lalu melepaskannya, kayak kasus si Jared lah ya, guys. Joy Becker, si blogger tadi ini, merasa kasus ini sangat mirip dengan kasus si Jared dan Jacob dan saling berkaitan menurut dia. Polisi akhirnya bersama Joy Becker dan juga si Jared mengulang investigasi ke awal lagi dengan menemui korban-korban yang selamat dengan menanyai ciri-ciri pelaku dan melakukan tes sampel rambut lagi, dan tentunya menemukan lagi dan lagi si Danny ini pelakunya. Akhirnya bukti kuat dan si Danny ini setelah bertahun-tahun akhirnya ditangkap. Walaupun Danny sudah tertangkap, guys, si Danny ini tidak bisa dipenjarakan karena undang-undang batasan kasus, atau dengan kata lain, geng, kasus ini tuh udah kadaluarsa, sehingga Danny ini tidak bisa dituntut walaupun dia itu bersalah. Di tanggal 28 Juni 2015, akhirnya Danny ini ditangkap karena tuduhan pornografi terhadap anak penyu. Dick sebenarnya yakin bahwa Danny ini menculik si Jacob, tapi mereka nggak punya bukti kuat, geng. Pihak pengadilan membuat kesepakatan mengejutkan dengan si Danny ini, yang isinya kalau si Danny ini, kalau dia ngaku si Jacob ini di mana, maka si Danny ini gak bakal masuk ke penjara atas pengadilan. Pengadilan juga akan membatalkan semua tuntutan kecuali satu tuduhan, yaitu pornografi anak. Betul atau Danny? Setelah diskusi dengan keluarga Jacob, orang tuanya ini pun menyetujui untuk memberikan kesempatan tersebut kepada si Danny. Mereka hanya ingin tahu di mana si Jacob ini berada. Ini menceritakan secara detail. Jadi setelah si Danny ini membawa si Jacob pergi dan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap si Jacob ini, si Danny ini tiba-tiba panik, geng, karena dia melihat mobil polisi berpatroli di dekatnya. Di tengah kepanikannya itu, ia menembak Jacob yang tidak pernah dia rencanakan karena dia ingin mengembalikan Jacob pada malam itu setelah dia melakukan pelecehan terhadap Jacob. Tapi naasnya, karena si Danny ini panik, dia langsung menembak si Jacob.
Dan ini kemudian mengaku kekerasan dan pelecehan terhadap si Jared juga. Setelah persidangan, si Danny ini diminta untuk pergi ke kuburan di mana Jacob ini dikuburkan si Danny, yaitu di Thamesville. Again. Meskipun dia telah mengakui semua kejahatan sesuai kesepakatan, dia nggak akan dihukum atau didakwa atas segala kasus yang pernah dia lakukan, dan akan didakwa atas satu tuduhan aja, yaitu kasus menyimpan pornografi anak. Setelah sidang, Danny ini diberikan hukuman selama 20 tahun penjara di tahun 2016. Dia akan berusia 70 tahun saat dia keluar dari penjara. Cukup menegangkan untuk kasus kali pada hari ini. Oke, terima kasih. Jika kalian suka, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Dadah, bye. Orang tua dari si Jacob ini